Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Raini. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang minggu kemarin, yaitu dari buku Rekonstruksi Al-Quran bab 6 tentang kodifikasi Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu pengumpulan kedua Zaid bin Tsabit. Tidak berbeda dengan kisah pengumpulan pertama Zaid. Terdapat sejumlah riwayat tentang pengumpulan Al-Quran kedua yang dilakukan oleh Zaid pada masa khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Namun mayoritas riwayat menyebutkan bahwa pengumpulan Al-Quran di masa Utsman dilakukan oleh suatu komisi yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama sekaligus ketuanya yakni Zaid bin Tsabit, seorang Ansor yang sewaktu mudanya aktif sebagai sekretaris Nabi Muhammad SAW dan mencatat wahyu-wahyu Al-Quran. Dan yang kedua yaitu Abdullah bin Zubair, yang juga berasal dari keluarga terpandang Makkah. Yang ketiga Sa'id bin Al-As. Dikabarkan bahwa setelah pemecatan Walid bin Uqbah, ia menggantikan posisi sebagai gubernur Kufah hingga menjelang akhir tahun 34 Hijriah. Yang terakhir yaitu Abdurrahman bin Haris. Ia berasal dari keluarga yang mahzum yang terkemuka, seorang terkemuka yang mahzum dari Mekah. Jadi, mesti ditetapkan bahwa komisi bentukan Utsman telah mengumpulkan dari berbagai sumber dan menyalinnya ke dalam mushaf-mushaf yang kemudian disebarkan ke berbagai kota metropolitan Islam ketika itu. Pengumpulan pada masa ini merupakan upaya untuk penyeragaman teks Al-Quran. Selanjutnya yaitu 2. Penyebaran mushaf Utsmani. Riwayat tentang jumlah mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya dan ke kota-kota mana saja ia dikirim sangat beragam. Menurut pandangan yang diterima secara luas, satu mushaf Quran itu disimpan di Madinah dan 3 salingan dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Setelah penyebaran mushaf Utsmani, berbagai mushaf atau fragmen Al-Quran lainnya dimusnahkan atas perintah khalifah. Kebanyakan otoritas muslim memberitakan pemusnahan dilakukan dengan membakarnya, dengan demikian tidak tertinggal satu pun. Selanjutnya yang ketiga yaitu varian-varian mushaf Utsmani. Varian-varian mushaf Utsmani ini sampai ke tangan kita melalui karya Abu Ubaid, yakni kitab Fadlail Quran. Daftar varian yang diungkapkan dalam 2 karya ini pada prinsipnya saling menguatkan. Mengamati varian satu dengan varian lainnya, terlihat bahwa tulisan mushaf di Damaskus yang paling banyak mengandung ragam bacaan berada dalam satu posisi dengan mushaf Madinah. Mushaf Damaskus ini juga tak pernah berlawanan dengan mushaf Madinah. Sedangkan mushaf Basrah tidak pernah bersamaan pada suatu titik membias diri dari mushaf lainnya. Sedangkan mushaf Kufah memiliki bacaan dari beberapa tempat yang senada dengan bacaan Basrah. Dapat disimpulkan bahwa mushaf yang paling awal ialah mushaf Madinah. Dari mushaf inilah disalin mushaf Damaskus dan Basrah. Yaitu yang keempat yaitu karakteristik mushaf Utsmani. Terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dengan mushaf Utsmani bersifat ijtihad. Berbagai gagasan menunjukkan bahwa prinsip penyusunan surat Al-Quran dalam mushaf Utsmani yaitu mulai dari surat panjang ke arah surat-surat yang lebih pendek. Selanjutnya yaitu bab 7 tentang otoritas dan
integritas Mushaf Utsmani. Yang pertama, hadis dan integritas Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima Nabi Muhammad SAW, yang semestinya dimasukkan ke dalam komplikasi tersebut. Tetapi sejumlah riwayat yang sampai ke tangan kita juga memberitakan sejumlah wahyu lainnya yang tidak terekam secara tertulis di dalamnya. Material-material Qur'anik ini sebagian besar dikemukakan dalam bahasan panjang lebar para ulama tentang nasih mansukh. Sebagian lagi direkam dalam kumpulan hadis qudsi. Selanjutnya yaitu 2. Skeptisisme sekte Islam terhadap Mushaf Utsmani. Di dalam dunia Islam sendiri, muncul keraguan di kalangan sekte-sekte tertentu terhadap integritas Mushaf Utsmani. Skeptisisme semacam ini pada faktanya tidak dipijakan pada kritik historis, tetapi lebih bertumpu pada prasangka dogmatis atau etis. Seperti halnya sekelompok Mu'tazilah yang mengemukakan keraguan mereka terhadap bagian tertentu Al-Quran. Sekte Maimuniyah dari aliran dan Khawarij yang menolak eksistensi surat Yusuf. Kalangan tertentu dalam sekte Syiah yang menuduh bahwa Utsman telah menggantikan dan tidak mencangkup ke dalam kodifikasinya sejumlah besar bagian Al-Quran. Dalam pengantar Al-Qurannya, Bayan fi Tafsir Al-Quran, Al-Khawi membantai gagasan yang berkembang baik di kalangan Syiah maupun Sunni tentang tahfidz Al-Quran dengan menganalisis secara cermat pijakan-pijakan yang dikemukakan para pendukung gagasan tersebut. Yang ketiga yaitu orentitas dan integritas Mushaf Utsmani dalam pandangan Barat. Kajian-kajian modern tentang Al-Quran di kalangan sarjana Barat dalam kenyataannya belum memunculkan masalah serius. Sehubungan dengan keaslian dan integritas Al-Quran, sejumlah sarjana Barat memang mengemukakan dugaan-dugaan tentang pemalsuan bagian-bagian Al-Quran. Namun, argumen-argumen yang dikemukakan untuk menopang tuduhan itu tampaknya tidak begitu substansial dan bisa dikesampingkan secara sederhana. Sarjana Barat yang pertama mengemukakan dugaan kepalsuan bagian tertentu Al-Quran ialah orientalis asal Prancis, yaitu Sylvain de Sacy. Selanjutnya yaitu buku tentang The History of Quranic Text, yaitu bab 7 dan sampai bab 8. Yang pertama bab 7 yaitu tentang Mushaf Utsmani. Yang pertama itu menjelaskan tentang sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan. Hudzaifah bin Al-Yaman mengingatkan khalifah pada tahun 25 Hijriah dan pada tahun itu juga Utsman menyelesaikan masalah perbedaan yang ada sampai tuntas. Yang kedua yaitu Utsman menyiapkan mushaf langsung dari suhuf. Berdasarkan pada riwayat pertama, Utsman memutuskan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melacak suhuf dari Hafsah, mempercepat menyusun penulisan dan memperbanyak naskah. Yang selanjutnya yaitu Utsman membuat naskah mushaf tersendiri. Yang pertama yaitu pelantikan sebuah panitia yang terdiri dari 12 orang untuk mengawasi tugas ini. Identitas 12 orang ini bisa dilacak melalui beberapa sumber. Selanjutnya yaitu B. Penyusunan sebuah naskah sendiri atau otonom. Yang ketiga C. Utsman mengambil suhuf dari Aisyah sebagai perbandingan. Yang kedua, Utsman mengambil suhuf dari Hafsah guna melakukan verifikasi. Jadi, pada waktu itu naskah yang dibuat sendiri atau independen telah dibandingkan dengan suhuf resmi yang sejak semula ada pada Hafsah. Mengapa Khalifah Utsman bersusah payah mengumpulkan naskah tersendiri atau otonom, sedang akhirnya juga dibandingkan dengan suhuf juga? Alasan yang paling mendekati kemungkinan barangkali sekedar upaya simbolik. Satu dasawarsa sebenarnya, ribuan sahabat yang sibuk berperang melawan orang-orang murtad di Yamamah dan di tempat lainnya tidak bisa
tidak bisa berpartisipasi dalam tampilan suhuf untuk menarik lebih banyak komplikasi bahan-bahan tulisan. Naskah mushaf sendiri atau independen memberi kesempatan kepada sahabat yang masih hidup untuk melakukan usaha yang penting ini. Selanjutnya yaitu bab 8, yaitu tentang perkembangan alat pembantu bacaan dalam mushaf Utsmani. Di sini kita hendak mengupas secara ringkas beberapa alat bantu visual dan perkembangan estetika yang dimasukkan oleh para penulis ke dalam mushaf. Yang pertama, tanda pemisah surat. Pada awalnya, mushaf Utsmani tidak memiliki pemisah surat. Permulaan tiap surah bisa diketahui dari ungkapan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang biasanya ditulis dengan jarak sedikit lebih senggang. Mushaf Samarkand dinisbatkan kepada Utsmani, yakni bahwa kemungkinan ia merupakan kopian dari aslinya. Nampaknya mushaf tersebut ditulis oleh beberapa tangan yang diantaranya menghapus pemisah-pemisah ayat. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat dari buku. Sebelumnya, pemisah ayat yang panjang disisipkan tidak tampak adanya penggunaan cara yang ditetapkan. Setiap penulis bebas menggunakan pilihan sendiri. Kesimpulannya yaitu, dalam bab yang lalu telah kita jelaskan sikap kepedulian Al-Hajjaj dalam pencarian letak 1/4 dan 1/7 Al-Quran. Tidak lama kemudian, sekitar abad pertama Hijrah, mushaf dikelompokkan ke dalam 7 bagian yang disebut manazil. Kemudian pada abad ketiga Hijrah muncul kesimpulan lain yang mengelompokkan Al-Quran ke dalam 30 bagian atau juz. Pembagian ini adalah sebagian perkembangan kajian yang dilahirkan oleh Al-Hajjaj dan telah berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk semua orang yang mau memakainya. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.